Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Bugaru yang paling manis. Nah guys, aku cuma mau ngingetin nih, kalau hari Jumat besok itu ada lomba podcast monolog di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Maka dari itu, persiapkan dirimu dengan baik ya. Nah kali ini guys, aku bakal ngasih tunjuk ke kalian semua gimana sih posisi waktu lomba podcast monolog. Yang pertama ini udah ada mejanya ya kan, udah disediakan. Terus ada kursinya juga. Habis itu ada mic, ini tuh micnya tuh bisa disesuaikan untuk naik turunnya, tinggi rendahnya. Jadi kalau teman-teman nih ya lebih tinggi dari aku, misalnya segini gitu tingginya, nanti micnya tuh bisa dinaikin. Kalau teman-teman pendek lagi, itu micnya tuh bisa diturunin. Dan tenang aja, itu udah ada petugasnya kok. Terus gimana kak, kalau misalnya pas aku lomba nih, terus aku ngeblank, aku lupa aku harus ngomong apa? Tenang aja, karena kita menyediakan ini. Jadi nanti ini tuh ada teks podcastnya, terus nanti ditaruh di sini gitu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngeblank ya, nah, aduh aku harus gimana nih? Tenang aja, karena di sini nanti itu bakal ada teks podcastnya kok. Aman-aman. Terus gimana kak, kalau misalkan waktu lomba nih ya, perutku tuh keroncongan, lapar banget gara-gara tadi tuh nggak sarapan. Loh ya apa sih Rek? Ya kan kalau mau lomba itu harusnya sarapan dulu lah. Masa mau lomba nggak sarapan lah, nanti energinya tuh habis, nggak keisi lagi. Kayak aku gini loh, aku tuh udah sarapan, sama sarapannya tuh banyak lagi. Jadi waktu podcast, wah itu udah dijamin pasti bakal ceria dan bersemangat banget. Loh, terus ya apa kak, kalau pas lomba aku deg-degan? Loh, ya apa sih Rek? Dipikir aku sekarang gak deg-degan nih. Aku sekarang ini deg-degan banget loh Rek, gara-gara nyobain mic ini loh. Was, ini aku tuh deg-degan banget Rek. Sekarang tuh kayak gitu. Tapi Rek, podcaster yang handal itu bukan podcaster yang gak pernah deg-degan, bukan ya. Tetapi podcaster yang handal itu adalah podcaster yang bisa mengendalikan deg-degannya. Dengan cara apa kak mengendalikannya? Dengan cara perbanyak latihan, bukan perbanyak main game. Nih guys, aku kasih tahu ya, kalau kalian semua itu lagi latihan, itu harus ada yang melihat. Kan waktu kemarin, waktu technical meeting itu kan udah aku kasih tahu kan, kalau kalian latihan itu diusahakan harus ada yang melihat ya teman-teman, supaya kalau kalian ada kurangnya itu bisa dikasih tahu dan bisa memperbaiki kekurangannya itu. Jadi misal ya, nanti yang ngeliat itu ada papa, ada bunda, ada kakak, ada adikmu, ada nenekmu, kakekmu, pak demu, bundamu, tantemu, omu, semuanya nih ngumpul di satu ruangan ya. Terus misal kayak, halo, permisi, dengerin dong, aku ini mau podcast loh, aku mau latihan podcast. Nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Misal kayak gitu ya kan, centil-centil gitu. Terus kalian udah mulai nih podcastnya ya kan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Zaira. Nah nanti pas sudah selesai, kalian nanyain satu-satu pendapatnya. Kira-kira aku kurang apa? Misal ya, Bunda, aku kurang apa tadi waktu latihan podcast? Aku kurang excited atau gimana? Nah bisa dipastikan bundamu tuh pasti bilang, ya kamu tuh kurang kayak gini loh nak, kamu tuh kurang gini, kurang excited, kurang ceria, kurang bergembira, kurang bersemangat gitu. Beda lagi kalau kamu latihan sama pacarmu, di depan pacarmu gitu. Misal, sayang, lihat dong aku mau latihan nih, nanti kalau aku ada kurangnya kasih tahu ya. Iya sayang gitu, latihan nih kalian di depan pacar kalian kayak, assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku bla gitu. Dapat dipastikan ya, sangat dapat dipastikan, pasti pacar kalian tuh bilang, udah sayang kamu gak ada kurangnya kok, kamu tuh perfect banget di mata aku, gak ada yang kurang. Alah, itu percuma banget kalau kalian latihan di depan pacar kalian tuh, karena kayak kalian tuh nggak bakal tahu kurang kalian tuh di mana. Jadi lebih baik kalian tuh latihan di depan orang yang terpercaya, orang yang deket sama kalian, yaitu keluarga kalian, bukan pacar kalian. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Jadi jangan sampai kalian waktu lomba itu pilek, batuk, diare. Waduh, coba ya bayangkan nih, kalian lagi seru-serunya ya kan, di tengah podcast itu tiba-tiba perut kalian tuh sakit, terus pengen ke kamar mandi. Nah
Itu kan rasanya pasti nggak enak banget dan jadi nggak konsentrasi kan teman-teman. Terus ya kalian lagi tengah-tengah podcast nih, lagi seru banget, asik banget, ceria banget, tiba-tiba kalian tuh bersin kayak hacing kayak, dan bersinnya tuh terus menerus gitu kan, itu nggak lucu teman-teman. Jadi harus banget, wajib banget menjaga kesehatan kalian sebelum lomba. Nah guys, biar kalian tuh tambah semangat lombanya, aku punya sebuah solusi nih. Dengerin. Jadi nanti pas mau lomba, kalian tuh bilang nih ke papa sama ke mama kalian kayak, "Pama, nanti kalau aku menang lomba beliin HP baru dong. Mau iPhone, terserah iPhone apa, pokoknya jangan yang lama ya, aku mau iPhone yang terbaru," gitu ya. Terus nanti papa sama mama kalian insya Allah bakal bilang kayak, "Iya nak, tenang aja nak, nanti papa sama mama bakal beliin apapun yang kamu mau kalau kamu menang lomba, asalkan kamu harus juara 1 ya nak." Nah kayak gitu, itu tuh bisa memotivasi kalian ya teman-teman untuk bersemangat dalam latihan untuk lombanya itu tadi gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja, karena aku tuh udah pernah nyobain kayak gitu. Loh beneran sih kamu pernah nyobain sih? Iya pak, beneran pak. Kamu bilang ke bundamu atau ke ayahmu sih? Iya, saya bilang, "Bun, pak, kalau aku menang nanti beliin HP baru dong." Terus iya gitu. Terus kamu menang lomba? Menang dong pak, alhamdulillahnya. Oke, terus kamu dibelikan? Enggak pak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Hafid, Ya Rafi, Ya Muiz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mugid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubadi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Barru, Ya Tawwab, Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'u, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqasid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Muni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi,
Ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Kafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, masih ada sebagian yang belum menjawab salam Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta, Rabb kita, Tuhan kita, yang senantiasa memiliki banyak nama, 99 nama yang baik bagi Allah. Kita panggil Allah ketika kita berdoa. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Banyak itu nama-nama baik yang Allah miliki, merupakan suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala menguasai apa yang Allah miliki, yaitu semesta ini ya. Kita makhluknya hanya bisa tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Maka kalau ada manusia yang sombong, apa yang layak dan patut dia sombongkan? Padahal kita hanya sebuah makhluk yang sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Anak-anak sekalian, jangan lupa selalu bersyukur. Selalu, setiap saat, setiap waktu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini Pak Fauzi ingin menyampaikan informasi dan sekaligus motivasi ya. Yang pertama, Pak Fauzi ingin menyampaikan informasi terkait dengan ekstrakurikuler yang mana kemarin sudah kami share ke wali kelas kalian masing-masing link untuk mengisi ekstra di semester genap ini. Coba angkat tangan siapa yang sudah mengisi di link itu. Siapa? Coba. Siapa yang sudah? Terus yang belum siapa? Nah, baik, saya ingatkan kembali ya, saya ingatkan kembali. Pertama, di semester genap ini ekstra kita rolling kembali. Kita berikan kesempatan kalian untuk memilih ekstra baru. Satu. Jadi kalian yang tanya-tanya kemarin itu, Pak, boleh ganti ekstra, Pak? Boleh ganti ekstra. Ini kesempatan kalian untuk
berganti ekstra di semester genap ini, di awal semester ini. Kemudian setelah memilih ini, kemudian di pertengahan perjalanan tidak ada kesempatan lagi untuk berganti ekstra. Jadi kesempatannya di awal ini dengan kalian memilih ekstra sesuai minat bakat kalian. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk kelas 9 biasanya di semester genap ini sekolah tidak mewajibkan, artinya sunnah bagi kelas 9 hukumnya. Dikerjakan mengikuti ya nggak apa-apa, nambah baik. Tidak mengikuti tidak berdosa. Nah gitu. Jadi hukumnya sunnah kelas 9. Kalau kelas 7 dan kelas 8 hukumnya wajib ain. Wajib pakai ain. Jadi wajib secara individu. Sampai kamu nggak memilih ekstra salah satu, maka kamu kena dosa. Karena itu bagian dari kewajiban kita di sekolah, memilih kegiatan ekstra. Nah, mengisinya itu masuk di akun Memugaru kalian masing-masing. Siapa yang sudah pernah mengakses akun kalian Memugaru? Nah, sudah pernah? Nah, tadi pagi itu saya lihat itu masih sekitar 80 anak. Jadi masih sekitar 30-40%. Sedangkan jumlah kita satu sekolah ini 789 itu sekitar 300 lebih. Nah, itu masih sedikit yang mengisi. Batas waktu mengisi saya berikan waktu deadline sampai besok tanggal 15 jam 00. Nah, itu batas mengisi ekstra itu. Untuk panduannya kan sudah lengkap, ada tutorial video dan juga ada teknis tutorialnya. Yang pertama, kalian akses login di aplikasi Memugaru. Itu ngunduhnya di Play Store kalian masing-masing. Siapa sekarang yang nggak punya HP Android? Ya, saya pastikan punya semua. Itu banyak sistem yang dipakai sekolah kita, terutama keuangan. Itu ada di sistem Memugaru. Kemudian absen. Sekarang ekstra kita masukkan di Memugaru. Jadi kalian bisa mengaksesnya, memasukkan username dan password. Kalau tidak bisa, nanti saya kasih nomor untuk menghubungi admin sekolah. Ya, pertama kalian unduh itu di Play Store Memugaru. Nah, sekarang kan serba digital, jangan sampai kalian ketinggalan. Pembayaran apapun itu tagihannya ada di web, ada di digital itu tadi. Jadi kalau nggak punya, ya segera mengunduh sekarang. Atau di Chrome bisa, browser ya, di SMP Mugaru SHID ya, di situ. Klik menu ekstra, klik tambah ekstra, pilih ekstra, simpan, kemudian selesai. Ya, di situ ada pilihan 1, kemudian lagi ada 2. Kesempatannya memilih ekstra dua kali. Kalau memilih 3 kali tidak bisa di situ sistemnya. 1, ekstra tahfidz, jadikan pilihan ke 1. Yang kedua, ekstra voli, pilihan kedua gitu. Kamu nambah 3 nggak bisa. Dan di situ lengkap jadwalnya, langsung tertuang. Ekstra tahfidz 7.30 sampai 9.30 lengkap. Ustadz Imron Pasaribu di ruang kelas 7A gitu, lengkap. Bagi yang belum atau merasa kesulitan, setelah ini bisa datang ke saya setelah apel, nanti tak isikan langsung lewat akun saya, bisa. Nah itu ya.
maksimal pilihan ekstra sejumlah 2 pilihan. Jadi gak bisa milih 3, gak bisa ya, 2 pilihannya 2. Jadi wajibnya itu 1, yang 2 itu sunnah. Boleh tidak, boleh ya. Apabila kalian ingin revisi atau hapus ekstra yang dipilih, dapat menghubungi saya. Makanya gini, dipikirkan baik-baik dari sekarang. Kira-kira semester genap ini saya ingin masuk ekstra apa ya? Dipikirkan baik-baik dan minta pertimbangan orang tua. Jangan boro-boro langsung ngisi ekstra, kemudian berapa minggu lagi, berapa bulan ke depan minta ganti lagi. Jangan pelin-pelan jadi manusia, jadi orang itu ya. Jadi ditentukan dari hari ini. Jadi masih ada waktu 2 hari, Selasa, Rabu besok terakhir. Ya, jadi kalau masih bingung mau milih ekstra apa, minta pertimbangan orang tua atau minta pertimbangan guru kalian. Bu, Pak, saya ini enaknya masuk ekstra apa? Nah, nanti kamu dikasih saran, dikasih rekom. Kamu ini cocoknya di ekstra robot misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah terlanjur memilih kemudian mau ganti dalam waktu 2 hari ini masih bisa menghubungi ke saya. Maka setelah kalau ada perubahan lagi setelah hari Rabu, maka sudah tidak bisa. Pastikan kalian benar-benar pilihannya pasti ini di 2 hari ini ya. 2 hari ini. Makanya kita berikan waktu 2 hari. Terus yang masih belum mengisi segera mengisi. Atau ada kendala terkait dengan pengisian bisa ke saya. Ya. Cukup informasi ini. Ada pertanyaan kurang jelas? Kalau misalnya telat ngisi masih itu ekstranya masih tetap. Telat ngisi sampai waktunya kapan? Kan batas terakhir ngisinya hari Rabu jam 00. Kapan Rabu itu? Besok tanggal 15. Sekarang masih tanggal jadi nanti selepas pulang sekolah kalian bisa mengisi. Jadwal sudah di-share juga. Jadwal itu saya PDF kan, saya share di situ. Cuma dilihat mau pilih ekstra apa, tempatnya di mana, sama siapa, itu jelas jadwal. Siapa yang masih belum menerima info dari walas kalian, informasi ekstra, angkat tangan. Belum menerima info, belum di-share di grup walas. Apa? Nanti saya tanya wali kelasmu. Belum? Ya, nanti saya ingatkan. Soalnya sudah hari Senin kemarin pagi hari sudah saya share. Niatnya itu Senin kemarin mau saya sosialisasikan seperti hari ini, namun tidak memungkinkan. Jadi kali ini ada waktu, saya coba sosialisasikan ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kapan mulai ekstra Pak? Mulai ekstra sebenarnya Pak Faunji menghendaki tanggal 18. Besok ini hari Sabtu, minggu kedua kita masuk. Karena bertepatan tanggal itu pembina ekstra dan guru, seluruh guru dan karyawan itu ada pembinaan PCM di luar sekolah. Semua guru-guru kita juga ikut hadir di sana. Jadi masih libur tanggal 18 besok. 18 besok masih libur. Kalau ada pertanyaan ekstra masuk masih libur. Nah, kemudian tanggal 25 lagi ini masih libur atau masuk nunggu informasi. Karena tanggal 25 itu juga ada kegiatan di luar juga, guru outbound guru di Malang. Nah, entah itu
masuk apa tidak, nunggu informasi dari Pak Fauzi ya. Nah, kalau memang nggak masuk berarti 1 bulan ini kita masih libur, masih free. Baru nanti mulai di awal Februari insya Allah ya, seperti itu ya. Jadi menunggu info saja dulu, jangan banyak pertanyaan. Sudah jelas Pak Fauzi sampaikan tanggal kemarin di 11 kita libur, tanggal 18 jelas berarti sudah libur, tanggal 25 masih nungguin informasi entah itu masuk atau libur. Nah itu ya. Sudah ada pertanyaan lagi? Yang perempuan sudah menerima informasi mengenai pemilihan ekstra dari Walas? Jovanka, kamu sudah membaca informasi mengenai pemilihan ekstra? Jovanka mana? Enggak baca. Kamu mau ekstra, ikut ekstra enggak semester genap ini kelas 9? Insya Allah apa? Enggak ikut. Terserah, hukumnya sunnah. Kelas 9. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas apa belum? Ya, jadi ngisinya itu lewat akun Memu Garu kalian masing-masing. Nah itu masuknya menggunakan password dan username. Kalian tahu nggak password username kalian? Tahu pastinya. Yang belum pernah sama sekali membuka akun Memu Garu, nanti saya share nomor WA sekolah. Nanti hubungi admin sekolah itu. Nanti dikasih tahu password username. Kalian menunjukkan nomor NIS dan namanya. Cukup nanti diberikan ya. Seperti itu ya. Sudah gamblang, jelas? Halo? Kelas 7? Kelas 7 paham? El Jabran mau ikut ekstra apa? Seni lukis sama renang ya, Masya Allah. Oh iya, untuk informasi pembina tari, siapa ikut tari? Itu pembina kalian mengajukan cuti melahirkan 3 bulan. Jadi nanti ada guru pengganti namanya Kak Caca dari UNESA, temannya Budina insya Allah. Ya itu. Kemudian untuk pembina yang lain tetap tidak ada pergantian pembina. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Cesar? Kelas 8 paham? Kelas 9 paham? Nah, gak paham berarti harus dikasih paham. Baik. Terus motivasinya apa Pak? Hari ini Pak, pagi hari ini. Motivasinya atau kata-katanya masih tentang mahfudot. Dengarkan. Masih ingat kata-kata yang lain? Kata-kata minggu yang lalu mahfudot, kata-kata mutiara. Siapa yang masih ingat? Apa? Manjada, wajada, sama apa? Tolabul ilmi, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya, sekarang masih seputar tentang ilmu. Dengarkan. Sekarang mic-nya kok. Halo, tes, halo. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Saya ulangi lagi. Al ilmu bila amali kasajari bila samarin. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Hah? Apa?
Ayo. Enggak apa, Ustaz. Enggak apa. Malu-malu. Al ilmu bila tidak atau tanpa amalin diamalkan kasajari bagaikan pohon bila samarin tidak berbuah. Ilmu bila tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Sekali lagi, dengarkan. Iku lah trio wek iku lah ngomong dhewe tak celuk ning ngarep. Wis saiki gak banyak ngomong Pak Fauzi tapi banyak bergerak. Bergeraknya kalian tak suruh menghafalkan dan mengartikan. Wis, tak ulangi lagi. Al ilmu, coba bareng-bareng. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nggak tahu ya, makanya saya kasih tahu. Kita punya ilmu, nak. Halo, dengarkan. Kita punya ilmu. Ilmu tentang bismillah saja, contoh. Kita mengetahui ilmu tajwid dari lafadz bismillahirrahmanirrahim. Dan makna bismillahirrahmanirrahim itu apa? Itu kita paham. Maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan sedikit tadi yang kita dapatkan dari pengertian bismillah kepada orang lain. Jadi kalau punya ilmu sedikit pun, ilmu tentang pelajaran A, pelajaran B, ilmu tentang apa? Apapun itu ya, itu punya kewajiban untuk diamalkan dan disebarkan. Jadi kalau punya ilmu tentang sholat, tentang wudhu yang baik, ya kita amalkan, kemudian kita sebarkan, kita ajarkan kepada orang lain. Tapi jangan ilmu hitam, ilmu santet. Kamu melajari pun itu gak boleh. Apalagi kamu melajari kemudian kamu menyebarkan, kamu mengamalkan, itu gak boleh. Ilmu hitam. Sekarang lagi apa? Ilmu bujui. Ilmu apa? Yang bikin orang misalkan gendam orang atau apa itu. Nah, itu ilmu tapi dimanfaatkan untuk merugikan orang lain, itu gak boleh. Itu gak boleh. Jadi punya ilmu, apapun itu ilmunya, satu huruf pun kalau kata Rasulullah itu balighu anni walau ayah. Apa itu? Dengarkan. Ini terintegrasi dengan hadis Rasulullah. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wes. Rehan maju kok. Rehan Andika 8D maju ini. Teko dulu. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu kata Rasulullah. Jadi kita disuruh menyebarkan
Sesuatu walaupun itu sedikit, satu ayat sampaikan. Hadis Rasulullah, kita mengerti tentang hadis tentang makan, minum, hadis tentang sholat, hadis tentang apapun itu kita ketahui, kita sebarkan, kita ajarkan. Nah, itu yang pertama tadi, ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Iya apa sih bayangno? Pohon yang tidak berbuah itu apa? Pohon mangga sih nggak berbuah. Coba kamu lihat itu, nah, pohon mangga yang nggak berbuah. Nggak ada buahnya, nggak ada isinya, pohon tok. Nah, begitu pula dengan orang yang punya ilmu, nggak diamalkan, yaitu isinya ngomong tok, pinter ngomong, tapi gak pinter ngamal no. Kan ada orang itu pinter ngomong tapi disuruh coba kamu lakukan itu, nggak bisa. Saya belum mencoba. Ya makanya dicoba, diamalkan dulu. Nah seperti itu ya. Kamu tahu ilmunya tentang apapun itu kamu amalkan dulu, baru kamu sampaikan kepada orang lain. Ya pertama itu tadi balighu al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Yang kedua balighu anni walau ayah ini hadis. Kamu bisa mengulang. Gak bisa Pak. Bisamu yang kamu ingat. Gak ingat Pak. Gak tahu Pak. Ingat. Gak merasa berdosa. Dengerin Pak dari Pak. Siapa yang bisa mengulangi apa yang disampaikan Pak Fauzi tadi, silakan masuk ke kelas. Siapapun itu, ke depan. Lupa. Ini penyakit kita. Pak Fauzi belum selesai nutup salam, masih ada di majelis ini, sudah lupa. Apalagi kita buyar dari lapangan ini, malah akan sudah lupa. Pak Fauzi belum nutup salam aja kamu masih lupa. Tolong diingat-ingat ya. Kita ciptakan imam-imam Syafi'i yang masa sekarang. Kamu tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ulama madhab, ya, seorang periwayat hadis. Muridnya, gurunya itu hebat, muridnya juga banyak. Itu kalau beliau belajar, dia belum belajar sama gurunya, itu sudah hafal kitabnya. Kalau belajar itu cuma buka kitabnya aja, ditutup sebelah, yang kanan yang dilihatnya itu sudah hafal di kepala, nggak pernah pakai catatan. Catatannya ada di otaknya. Nah, itu Imam Syafi'i. Tapi kalau sekarang Imam siapa? Imam Rehan. Ya, coba daya ingat kita asah kembali. Oh, ngomong itu ya. Oh, ingat-ingat. Biar kita itu enggak pelongo-pelongo jadi orang. Harus jadi orang yang mengerti. Saya ulangi lagi. Motivasi hari ini tadi, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Wes, ingat-ingat. Ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Rungokno. Coba bareng-bareng berapal.
Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Wes, kalau ada yang sudah hafal silakan ke depan. Ayo, maunya ditunjuk? Oke, kalau mau ditunjuk. Deren, kamu gak hafal, tak pertanyakan. Kata-kata mahfudot bukan hadis itu. Ya, mahfudan salah. Artinya? Lafaz dan artinya. Al ilmu bila amali kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa amal itu sama dengan pohon tanpa buah. Penjelasannya? Penjelasannya, ilmu kalau tidak diamalkan ya sia-sia, tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Kalau pohon tanpa buah tidak bisa diambil buahnya kan ya sama saja. Oke, terima kasih Yai Deren, terima kasih. Silakan kembali ke habitatnya. Yang cowok sudah, yang cewek sekarang. Ayo, nggak ada. Kelas 9 Malva mungkin. Ayo Mal. Ayo. Sarah, ayo. Kamu tadi hafal. Ayo, coba. Ayo. Iya, nggak usah penjelasannya. Itu khusus Deren. Kalau hafal balik. Kalau nggak hafal ngadeg sampai bel. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa buah. Tanpa buah. Ya, silakan masuk kelas. Kelas 8, sekarang kelas 7. Kelas 7, kelas 7. Kelas 7 siapa yang hafal? Kalau usah nunjuk-nunjuk. Bisma mana Bisma? Bisma maju. Sini Bis. Pak Fauzi tadi nyampaikan apa? Wes, nyampaikan apa? Kata-kata mahfudot kamu hafal enggak? Sampaikan ulang Pak Fauzi nyampaikan apa wes? Ayo pakai tangan kanan. Lupa, Pak. Kenapa lupa? Tahu. Kamu dengarkan nggak tadi Pak Fauzi ngomong? Dengarkan tapi lupa, Pak. Waduh, lupa. Bulet. Yang cewek sekarang. Kelas 7. Kelas berapa ya? Ayo, ada nggak? Ini, hafal ini. Ayo kamu. Ayo coba. Nyoba, hafal. Ayo. Hafal. Hafal sih, maju sih. Kalau hafal langsung ke kelas. Gak hafal, Pak. Gak hafal, Pak, saya. Al-ilmu ngomong dulu. Al-ilmu bila amalin. Udah dicoba ngomong gak hafal. Al ilmu bila amalin Kasajari kasajari bila bila kamarin.
bila samarin. bila kamarin. Samarin. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Al ilmu bila amalin. Kasajari kasajari bila samarin. bila samarin. Artinya Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. silakan kembali ke kelas. Baik. Ayo coba mau tak cari ini. Iku mau diajari, Pak. Iya, saya ngomong aja. Ayo. Al ilmu. Pakai mic. Al ilmu Apa ilmu? Bila amalin kasajari apa? Kasajari bila Pak. al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ulangi. Al ilmu kasajari Pak. Ya Pak. Ayo, ada lagi yang hafal? Ya, Jamija. Ayo, maju. Ayo. Masih ada waktu. Kalau belum hafal, Al ilmu bila amalin bisa jari ulangi. Al ilmu bila amalin kasajari bila samari. Ulangi lagi. Al ilmu bila amalin kasajari bila samari. Oke, artinya. Artinya al ilmu tidak ya. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Oke, tepuk tangan untuk Damisa. Silakan kembali ke kelas, Damisa. Ini kelas 7. Mosok kalah kelas 7. Bisa temanmu. Iya, ini IPM belum ya. Nazifa. Nazifa itu apa? Naimatuz Zahra coba. Bidang tablik siapa? Bidang tablik IPM. Ada nggak bidang tablik? Kajian dakwah Islam. Oh, tepat berarti. Ya, wes, ayo. Wes tepat, Pak Fauzi. Kajian dakwah Islam menyampaikan tentang motivasi dakwah. Belajar. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagai pohon yang tidak berbuah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita, untuk ini, dan untuk kita semua. Baik. Biarin ini berdiri sampai selesai. Baik, terima kasih atas waktunya karena waktunya terbatas sampai di pukul 7.43. Setelah ini bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Akhiran wa khulafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang perempuan bisa kembali ke kelasnya dulu. Nah, yang perempuan.